Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan, bersekutu dengan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Engkau masih menganugerahkan kami kesempatan untuk menjalani hari yang penuh bahagia ini. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan menguasai kami, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 28 Juni 2024 tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks ini berbicara tentang dilahirkan kembali oleh firman. Pertanyaannya bagi kita barangkali adalah, bagaimana kita dilahirkan kembali? Dengan cara apa dan seperti apa? Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dijelaskan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengan tegas, Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui baptisan itu kita telah dilahirkan kembali. Dengan demikian, kita punya atau memiliki identitas yang baru. Mereka yang telah dibaptis itu berarti telah ditenggelamkan ke dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dilahirkan kembali berarti keakuan kita, ego kita ditenggelamkan ke dalam nama Kristus, sehingga yang mendominasi dalam kehidupan kita adalah karakter Kristus. Sama seperti bola lampu ketika ditutupi dengan kertas warna ungu, sekalipun cahayanya putih, namun yang terpancar adalah warna ungu. Kita sudah ditenggelamkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu berarti bahwa karakter kita, perbuatan kita yang dominan tentunya adalah karakter daripada Kristus itu sendiri. Melalui pembaptisan itu, maka kita telah menjadi milik Allah atau anak-anak Tuhan. Maka perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita seharusnya seturut dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak Allah bukan hanya suatu status atau identitas. Itu juga sebuah tanggung jawab yang besar. Kita semua orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik sebagai anak Tuhan. Karena biasanya bagi orang Batak, kalau anaknya itu melakukan suatu kesalahan, lantas ditanya, anak siapa itu? Kita juga demikian.
kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus menjaga perilaku kita, perbuatan kita, karena kita ini adalah milik Allah, telah dilahirkan kembali melalui baptisan itu. Apalagi sekarang, orang sangat senang dan suka memakai simbol-simbol kekristenan itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen. Misalnya membuat stiker Alkitab di mobil atau ayat-ayat Alkitab di mobil. Maka hendaklah simbol-simbol itu menunjukkan bahwa kita memang benar-benar adalah milik Allah. Kita telah dilahirkan kembali dengan perilaku yang baru, yang seturut dengan karakter Kristus. Orang yang telah dilahirkan kembali, tentu dia akan mampu memimpin dirinya sendiri tanpa diawasi. Orang yang sudah dilahirkan kembali, maka dia akan mampu menunjukkan kematangan, kedewasaan imannya. Dia akan mampu menjaga mulutnya, menjaga kata-katanya, menjaga sikapnya, menjaga perilakunya. Kiranya kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali sebagai pewaris kerajaan Allah. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, berita sukacita bagi kami menjalani hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menjaga kami. Terutama Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.